Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mendengar 4 istilah yang sangat populer, yakni etika, moral, akhlak, serta norma. Keempatnya kedengaran sangat akrab dalam telinga atau sering kita dengar sehingga tidak terpikirkan apakah kata-kata itu mempunyai makna yang sama atau berbeda. Kalau kita cermati, tampaknya dari beberapa literatur yang mengkaji tentang moral memberikan terminologi secara substansial mengandung makna sama, yaitu tentang norma kebaikan yang dihadapkan pada keburukan. Lalu kita harus mengetahui apa pengertian etika, moral, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Etika diartikan pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Sedangkan menurut Rafiq Issa Bekum, etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan baik dan buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menemukan apa yang harus atau yang tidak boleh dilakukan oleh seorang individu. Kemudian, perkataan etika di Indonesia sering diartikan sebagai susila atau kesusilaan, yaitu perbuatan baik atau beradab sebagai akhlak manusia. Dengan mengikuti penjelasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi, K. Bartens menyatakan etika dapat dibedakan dalam 3 arti. Pertama, etika dalam arti nilai atau norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilakunya. Contohnya, etika suku Indian, etika agama. Kedua, etika dalam arti kumpulan asas atau nilai-nilai moral. Contohnya adalah kode etik suatu profesi. Ketiga, etika sebagai ilmu tentang yang baik dan buruk. Apa yang disebutkan terakhir ini sama artinya dengan etika sebagai cabang filsafat. Jadi menurut K. Bartens, etika ini dapat diartikan dalam 2 hal, yaitu 1. Etika sebagai sistem nilai, dan kedua, etika sebagai ilmu atau cabang filsafat. Kemudian etika berkembang menjadi studi kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan menurut ruang dan waktu yang berbeda, menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan pada umumnya. Selain itu, etika juga berkembang menjadi studi tentang kebenaran dan ketidakbenaran berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia. Berdasarkan perkembangan ini, etika dapat dibedakan antara etika perangai dan moral. Etika perangai ini adalah adat istiadat atau kebiasaan yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan bermasyarakat di daerah-daerah pada waktu tertentu. Etika perangai tersebut diakui dan berlaku karena disepakati masyarakat berdasarkan hasil penilaian perilaku. Contohnya, 1. Berbusana adat, lalu pergaulan muda-mudinya, lalu perkawinan semenda, lalu ada upacara adat. Etika moral, yang mana etika moral ini berkenaan dengan kebiasaan berperilaku baik dan benar berdasarkan kodrat manusia. Apabila etika ini dilanggar, maka timbullah kejahatan, yaitu perbuatan yang tidak baik dan tidak benar. Kebiasaan ini berasal dari kodrat manusia yang disebut moral. Contoh etika moral ini adalah 1. Berkata dan berbuat jujur. Lalu kedua, menghargai hak orang lain, menghormati orang tua atau guru, membela kebenaran atau keadilan, lalu menyantuni anak yatim atau yatim piatu, dan lain sebagainya. Selanjutnya 2. Moral. Selain etika, juga dikenal kata moral atau moralitas yang berasal dari bahasa Latin yaitu mos, jamaknya mores, artinya juga kebiasaan. Secara etimologis, kata etika sama dengan kata moral. Keduanya berarti adat kebiasaan. Perbedaannya hanya pada bahasa asalnya. Etika berasal dari bahasa Yunani, sedangkan moral berasal dari bahasa Latin. Moral berarti sesuatu yang menyangkut prinsip benar dan salah dari suatu perilaku serta menjadi standar perilaku manusia. Apabila dijabarkan lebih jauh, moral mengandung arti A. Baik buruk, benar salah, tepat tidak tepat dalam aktivitas manusia. B. Tindakan benar, adil, dan wajar. C. Kapasitas untuk diarahkan pada kesadaran benar salah dan mengarahkan kepada orang lain sesuai dengan kaidah tingkah laku yang dinilai benar salah. D. Sikap seseorang dalam hubungan dengan orang lain.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moral memiliki arti satu, ajaran tentang baik dan buruk yang diterima secara umum mengenai perbuatan, sikap, juga kewajiban, akhlak, baik, budi pekerti, serta susila. Kedua, kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, isi hati, atau keadaan perasaan. Beranjak dari pengertian moral di atas, pada prinsipnya moral merupakan alat penuntun, pedoman, sekaligus alat kontrol yang paling ampuh dalam mengarahkan kehidupan manusia. Seorang manusia juga tidak memfungsikan dengan sempurna moral yang telah ada dalam diri, tepatnya di dalam hati, maka manusia tersebut akan selalu melakukan perbuatan atau tindakan sesat. Dengan demikian manusia tersebut telah merendahkan martabatnya sendiri. Moralis adalah orang yang lebih memperhatikan atau menitikberatkan pada keutamaan budi pekerti, orang yang mengajarkan atau mempelajari tentang moral sebagai cabang filsafat. Orang yang menaruh perhatian terhadap pengaturan moral orang lain. Demikian halnya moral merupakan tingkah laku manusia yang bersifat subjektif, karena moral setiap orang tentu berbeda, dan karena perbedaan itulah dibuatkan standar ideal secara normatif disebut tata atau aturan. Ajaran moral memuat pandangan tentang nilai dan norma moral yang terdapat pada sekelompok manusia. Moral itu mengajarkan cara seseorang untuk hidup. Ajaran tersebut merupakan rumusan sistematis terhadap anggapan tentang segala sesuatu yang bernilai, serta kewajiban manusia. Sementara itu, etika merupakan ilmu tentang norma, nilai, dan ajaran moral itu sendiri. Dengan demikian, etika adalah filsafat yang merefleksikan ajaran moral. Ketiga, akhlak. Ada juga istilah akhlak menurut bahasa. Kata akhlak ini berasal dari bahasa Arab yang bentuk masdarnya dari kata akhlaka yakhliku akhlakan. Kata akhlak sudah menjadi bahasa Indonesia, diartikan sebagai ilmu yang menentukan batas antara baik juga buruk, terpuji serta tercela, tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin. Secara terminologis, akhlak mempunyai beberapa pengertian. Menurut Ibnu Miskawi, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa dan daripada timbulnya perbuatan-perbuatan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Menurut Imam Ibrahim Anis, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan baik atau buruk tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Berdasarkan beberapa pengertian, terdapat 5 ciri dalam perbuatan akhlak, yaitu 1. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. Kedua, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran. Ketiga, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dalam diri seseorang yang mengajarkannya tanpa ada tekanan dari luar. Keempat, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau bersandiwara. Kelima, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas dan semata-mata karena Allah. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa istilah akhlak memiliki pengertian sangat luas dan dalam hal ini terdapat perbedaan yang signifikan dengan istilah moral dan etika. Standar atau ukuran baik buruk akhlak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah bersifat universal dan abadi, sedangkan moral selalu dikaitkan dengan ajaran baik buruk yang diterima umum oleh masyarakat. Adat istiadat menjadi standarnya, sementara itu etika lebih banyak dikaitkan dengan ilmu atau filsafat sebagai standarnya. Hal ini menyebabkan standar nilai moral dan etika bersifat lokal juga temporal. Dengan merujuk pada arti etika, maka arti moral sama dengan etika, yaitu nilai dan norma yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Apabila dikatakan advokat yang membela perkara itu tidak bermoral, artinya perbuatan advokat itu melanggar nilai dan norma etis yang berlaku dalam kehidupan profesinya. Ralat maksudnya, dan norma etis yang berlaku dalam kelompok profesinya. 4. Norma. Norma adalah aturan atau kaidah yang dipakai untuk menilai sesuatu. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan norma-norma pengaturannya. Terdapat beberapa norma sosial sebagai acuan dalam berperilaku bagi manusia di kelompoknya. Norma-norma tersebut adalah A. Norma agama atau religi, yaitu norma yang bersumber dari Tuhan dan diperuntukkan bagi umatnya.
Norma agama berisi perintah agar dipatuhi dan larangan untuk dijauhi oleh umat beragama. Norma agama adalah dalam ajaran-ajaran agama. B. Norma kesusilaan atau moral, yaitu norma yang bersumber dari hati nurani manusia untuk mengajak pada kebaikan dan keburukan. Norma moral bertujuan agar manusia dapat berbuat baik secara moral. C. Norma kesopanan atau adat adalah norma yang bersumber dari masyarakat dan berlaku terbatas pada lingkungan tersebut. Norma ini dimaksudkan untuk menciptakan keharmonisan hubungan antar sesama. D. Norma hukum, yaitu norma yang dibuat masyarakat secara resmi dan pemberlakuannya dapat dipaksakan. Norma hukum berisi perintah dan larangan serta dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis. Selain itu, norma dapat dibedakan pula menjadi 4 macam berdasarkan kekuatan berlakunya di masyarakat. Ada norma yang daya ikatnya sangat kuat, sedang, dan ada pula yang sangat lemah. Keempat jenis norma tersebut adalah 1. Cara. Cara adalah bentuk kegiatan manusia yang daya ikatnya sangat lemah. Norma ini lebih menonjol dalam hubungan antar individu atau antar perorangan. Pelanggaran terhadap norma ini tidak mengakibatkan hukuman yang berat, tetapi sekedar celaan. Contohnya, cara makan. Ada yang makan sambil berdiri dan ada pula yang sambil duduk. Cara kedua mungkin dianggap lebih pantas dari yang pertama. 2. Kebiasaan. Kebiasaan adalah kegiatan atau perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama oleh orang yang banyak karena disukai. Norma ini lebih kuat daya ikatannya daripada norma cara. Contohnya, kebiasaan memberi salam kalau bertemu. Ketiga, tata kelakuan, yang mana tata kelakuan adalah kebiasaan yang dianggap sebagai norma pengatur. Sifat norma ini di satu sisi sebagai pemaksa suatu perbuatan dan di sisi lain sebagai larangan. Dengan demikian, aspek ini dapat menjadi acuan agar masyarakat menyesuaikan diri dengan kelakuan yang ada, serta meninggalkan perbuatan yang tidak sesuai. Keempat, adat istiadat. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang telah menyatu kuat dalam pola perilaku sebuah masyarakat. Oleh karena itu, umumnya, kelompok masyarakat atau suku memiliki norma adat berbeda. Norma ini memiliki daya ikat yang sangat kuat dan berisi perintah serta larangan. Jika ada yang anggota masyarakat melanggar norma ini, akan menjadi sanksi adat yang berlaku. Selanjutnya, etika dalam pandangan Islam. Menurut Yusuf Qaradawi, Islam adalah risalah moral serta etika, dan Muhammad adalah nabi yang diutus untuk memperbaiki masalah ini. Sabda beliau, "Saya diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak dan menutup risalah kenabian." Hadis riwayat Ibnu Sa'ad, Bukhari, Hakim, dan Baihaqi. Tidak berlebihan jika Islam mengaitkan etika dengan akidah. Islam menganggap seseorang tidak beriman apabila ia tidak menepati amanah, berzina, mencuri, atau meminum minuman keras. Islam menjadikan silaturahmi dan menghormati tamu dengan berucap yang baik sebagai bukti kesempurnaan iman. Begitu juga Islam mengaitkan akhlak dengan ibadah dan menjadikan etika sebagai buah dari ibadah. Buah menegakkan sholat adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Buah dari menunaikan zakat adalah menyucikan dan menenteramkan. Buah dari puasa adalah agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Dan buah melaksanakan haji adalah Allah menerima ketakwaan kita. Apabila seluruh ibadah ini tidak membuahkan etika, maka hilanglah nilainya di sisi Allah. Islam juga mengaitkan masalah muamalah dengan etika, yaitu kejujuran, amanah, adil, ihsan, kebajikan, silaturahmi, dan kasih sayang. Selain itu, Islam juga mengaitkan seluruh aktivitas kehidupan dengan etika. Tidak dapat dipisahkan antara ilmu politik, ekonomi, dan perang dengan etika. Ringkasnya, etika adalah sebagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan Islami. Dalam bahasa agama Islam, istilah etika merupakan bagian dari akhlak. Dikarenakan akhlak bukanlah sekedar menyangkut perilaku manusia yang bersifat perbuatan lahiriah saja, akan tetapi menyangkut hal-hal lebih luas, yaitu meliputi bidang akidah, ibadah, dan syariah. Karena itu akhlak Islami cakupannya sangat luas, yaitu etos, etis, moral, dan etikanya. Karena etis yang mengatur hubungan seseorang dengan Khaliknya, serta kelengkapan uluhiyah dan rububiyah seperti terhadap rasul-rasul Allah, kitabnya, dan sebagainya. Kedua, etis yang mengatur sikap seseorang terhadap diri dan sesamanya dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Ketiga, moral yang mengatur hubungan dengan sesamanya tetapi berlainan jenis dan atau menyangkut kehormatan tiap pribadi.
Keempat, estetika rasa keindahan yang mendorong seseorang untuk meningkatkan keadaan diri serta lingkungannya agar lebih indah dan menuju kesempurnaan. Dari hal itu, maka dapatlah dirumuskan bahwa akhlak adalah ilmu yang membahas perbuatan manusia, serta mengajarkan perbuatan baik harus dikerjakan dan sebaliknya dalam hubungan dengan Allah, manusia, juga dan alam sekitar dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai moral. Cukup sekian dulu penjelasan tentang tinjauan umum etika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.